Kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok hingga 57% mendapat sorotan dari akademisi di Kalimantan Timur. Dosen ekonomi Universitas Mula Warman Profesor Dr. Jiu Hardi menilai kebijakan ini perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan industri. Menurutnya, kenaikan cukai yang terlalu tinggi dapat memberatkan konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, serta beresiko mendorong peredaran rokok ilegal. Ya, kalau saya sendiri ya melihat itu pro kontra. Ada yang sedang dinaikkan, ada yang tidak senang juga, ya kan. Dan itu saya berpikir sebagai orang ekonomi itu terlalu tinggi. Sehingga sampai berapa? 57% kalau tidak salah itu, ya. Jadi cukai rokok itu saya pikir itu sangat membebankan masyarakat karena konsumennya rokok itu justru mereka yang di bawah, ya. Ya, kalau orang yang di atas itu mungkin ya tidaklah, karena dia tahu tentang kejahatan dan lain sebagainya itu. Jadi mereka itu yang perlu kita perhatikan. Ada yang saya lihat itu begini, dia melarang anaknya merokok, nggak boleh merokok, bahkan dipukul itu kalau anaknya merokok. Tapi nanti satu saat dia suruh anaknya beli rokok sama dia lagi, untuk dia, ya. Beli rokok untuk saya dulu, nak, ayah bilangnya. Ya, tapi karena anaknya patuh ya sudahlah, ya kan gitu, ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita ya lihatlah ya fenomena yang ada di masyarakat itu seperti itu, ya. Nah, yang kedua, rokok ini kenapa dari dulu ya sampai sekarang kan orang merokok, pasti ada manfaatnya. Nah, merokok itu bagi orang yang merokok itu bermanfaat itu. Kenapa? Pertama, itu menimbulkan inspirasi atau aspirasi yang tinggi. Dia bisa mengalir pikirannya itu yang bagus, yaitu satu, ya. Yang kedua yaitu tadi gaya hidup sebenarnya itu. Gaya hidup, kalau orang yang merokok itu kelihatan lebih maco lah istilahnya, lebih jantan lah kelihatan. Tapi kalau mereka yang tidak merokok itu kurang ada lah, ya. Kurang jantan lah sebenarnya dulu itu, tapi sekarang sudah berubah juga, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat rokok itu ada manfaatnya seperti makanan-makanan lain juga. Kalau berlebih-lebihan tentu berakibat pada kesehatan, ekonomi kita dan lain sebagainya, itu termasuk kepada ya macam-macam aspek lah. Misalnya kesehatan. Kalau kita merokok berlebih-lebihan ya itu tadi, merokok membunuhmu, kan begitu slogannya itu kan. Nah, ternyata komoditas yang lain juga begitu ya. Misalnya kita kalau terlalu banyak makan nasi itu darah apa namanya itu diabetes, ya. Makan gula apa lagi makan gula, ya, apa itu kencing manis, ya. Kemudian kalau pokoknya makanan-makanan yang terlalu banyak lemak juga itu tidak bagus, ya. Tentu ada ukuran-ukurannya itu, ya. Dan ini kita perlu mengikuti aturan-aturan kesehatan, ya, seperti rokok tadi. Bagi orang pedalaman, ya, dulu ya saya ingat itu di pedalaman itu kenapa orang merokok itu antara lain itu mengusir nyamuk, ya. Kalau kita masuk hutan kan banyak nyamuk di hutan tuh, tapi kalau kita merokok ya nyamuk tuh hilang juga, ya. Nah, yang kedua, rokok itu apa namanya itu mengusir makhluk halus juga katanya gitu, ya. Kasarnya setan lah, ya. Oh, dia bisa makan api misalnya gitu. Itu anggapannya itu. Dan itu benar juga, ya. Kalau kita masuk di hutan, perasaan kita tuh jadi percaya diri, ya.
Kita nggak takut yang gelap, kita nggak takut ya apa istilahnya rokok itu. Dan yang berikutnya ya merokok itu gaya hidup, ya kan? Gaya hidup itu ya sudah tentu akan memberi nilai bagi dia. Ya hanya saja rokok ini berkaitan dengan pengeluaran kita. Saya ingat pesan orang tua dulu almarhum, dia bilang begini, nah jangan merokok. Kalau kamu nanti pergi sekolah, kalau merokok itu istilahnya saya sama aja membiayai 2 orang, ya kan? Nanti saya biaya kebutuhan kamu dengan rokok kamu lagi. Jadi kalau bisa jangan merokok lagi. Oh ya lah Pak, begitu. Sehingga ya mungkin itu yang membuat saya tidak merokok lah, Mas Budiman ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, rokok ini sudah tahu kita bahwa seperti di mana itu? Kediri ya, itu penghasilan orang Kediri itu ya karena rokok itu tadi ya kan. Dan bahkan saya pernah melihat di YouTube ya, di internet itu kuburan beliau yang punya ini gudang garam itu bak istana. Tala istana itu berapa ribu hektar kalau nggak salah tuh. Wah, bagus tatanya tuh. Dan yang kalau tidak kalah pentingnya tuh yang menjaga kuburan beliau tuh ada 3 sip, ya kan? Sip pertama, kedua, dan ketiga. Ya itu orang yang telah tiada tuh. Nah, kita ini nggak usah kita nggak ada yang waktu ada aja nggak ada yang jaga kita. Karena ini ya karena besarnya penghasilan mereka yang turun-temurun ya pada anaknya, pada cucunya, sehingga memungkinkan mereka berlaku seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau pemerintah kita nih mau ya istilahnya menerapkan pemerataan itu bisa diterapkan di rokok ini juga ya, dalam arti misalnya begini ya. Pertama dari sisi produsennya itu, produksinya itu dulu ya. Jangan hanya di Kudus saja. Kan ini teknologinya juga tidak terlalu tinggi lah ya. Ya bisa misalnya di Kudus, itu di Jawa Tengah satu, misalnya di Jakarta apa nama rokoknya, di Surabaya apa, Samarinda ini apa juga nama rokoknya, di Aceh apa rokoknya, di sini apa, itu pemerataan. Karena Undang-Undang Dasar kita, Undang Dasar tahun 1945 itu pasal 33 itu yaitu kekeluargaan dia. Jadi jangan ada satu orang atau satu lembaga yang mendominasi itu. Nah itu mulai dari situ sudah. Nah yang kedua, distribusinya juga begitu ya. Jangan hanya di satu tempat terjadi ini. Dan yang ketiga ya itu tadi produksi rokok ini saya kira itu lentingan ya. Ya orang semua bisa itu ya kan, tidak terlalu ini ya, tinggal pemerintah mengatur bagaimana pengaturannya. Jangan diberikan satu orang aja sehingga yang kaya mungkin kaya, yang miskin ya itu tadi ya itu. Jadi banyak hal yang saya melihat begitu ya, karena kita ini terpaku dengan istilah sumber daya alam yang berlimpah ruah, ya belum tentu juga lah. Kita lihat negara-negara yang sumber daya alamnya belum tentu juga seperti itu ya. Misalnya Singapura, memang sumber daya alamnya apa? Lihat Jakarta juga, sumber daya alamnya apa? Tapi pendapatannya luar biasa. Nah ini yang perlu kita ya cermati ke depannya. Artinya masyarakat kita ini perlu diatur lah yang baik, perlu dibina lah yang baik, sehingga yang kaya ya kaya tapi tidak terlalu kaya lah ya, yang miskin juga tidak terlalu miskin juga lah ya, sehingga istilahnya asas pemerataan itu bisa terlaksana ya itu. Dari Samarinda, Tim Liputan Nusantara News melaporkan.